Pada Kamis pagi, tanggal 14 Januari tahun 2016, kawasan Jalan MH Tamrin di pusat Jakarta berubah menjadi lokasi serangan teror paling menyita perhatian dunia sejak bom Bali 2 pada tahun 2005. Dalam hitungan menit, ledakan mengguncang pos polisi di dekat pusat perbelanjaan Sarina, disusul baku tembak yang berlangsung di depan ribuan orang. Rekaman amatir yang diambil dari gedung-gedung perkantoran memperlihatkan orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri, sementara pelaku bersenjata api bergerak di tengah jalan raya yang biasanya dipenuhi kendaraan dan pekerja kantoran. Namun tragedi itu bukanlah peristiwa yang lahir secara tiba-tiba pada pagi hari tanggal 14 Januari tahun 2016. Serangan tersebut merupakan ujung dari rangkaian proses yang berlangsung selama puluhan tahun, melibatkan perubahan ideologi, konflik internasional, evolusi organisasi teroris, perkembangan teknologi komunikasi, hingga munculnya generasi baru ekstremis Indonesia yang memiliki cara pikir berbeda dibandingkan dengan pendahulunya. Untuk memahami mengapa kawasan Sarinah dipilih sebagai target, mengapa pelaku berani menyerang di pusat ibu kota pada siang hari, dan mengapa pola serangannya berbeda dari aksi teror sebelumnya di Indonesia, kita harus memulai perjalanan jauh ke belakang. Bukan pada tahun 2016, melainkan pada tahun 1979, ketika sebuah perang di Asia Tengah mengubah wajah gerakan jihad internasional untuk beberapa dekade berikutnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1979, Uni Soviet mengirimkan puluhan ribu tentaranya memasuki Afghanistan. Invasi itu dilakukan untuk mempertahankan pemerintahan komunis Afghanistan yang saat itu menghadapi pemberontakan bersenjata. Langkah tersebut memicu perang panjang yang segera menarik perhatian berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Pakistan, dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya. Di tengah perang itulah lahir fenomena yang kemudian dikenal sebagai Arab Afghanistan, yaitu ribuan sukarelawan Muslim dari berbagai negara yang datang ke Afghanistan untuk bergabung melawan pasukan Soviet. Mereka bukan hanya membawa senjata, tapi juga membawa gagasan bahwa konflik bersenjata dapat menjadi kewajiban agama yang melampaui batas negara. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam jaringan tersebut adalah Abdullah Azzam, ulama asal Palestina yang aktif menyerukan mobilisasi umat Islam untuk berangkat ke Afghanistan. Bersama dengan seorang pengusaha muda asal Arab Saudi bernama Osama bin Laden, Abdullah Azzam mendirikan Maktab Al-Khidamat, sebuah organisasi yang mengatur perekrutan, pendanaan, logistik, hingga perjalanan para sukarelawan menuju ke Afghanistan. Maktab Al-Khidamat pada awalnya hanya organisasi pendukung perang. Namun jaringan yang dibangunnya menjadi fondasi lahirnya organisasi baru yang jauh lebih radikal. Pada tahun 1988, Osama bin Laden membentuk Al-Qaeda. Organisasi ini berbeda dibanding kelompok jihad sebelumnya. Jika perjuangan di Afghanistan bertujuan mengusir tentara Soviet dari wilayah Afghanistan, Al-Qaeda justru mengembangkan gagasan bahwa musuh utama umat Islam berada di mana-mana, termasuk negara-negara barat yang dianggap mendukung berbagai pemerintahan di Timur Tengah. Perubahan orientasi inilah yang kemudian mengubah pola terorisme dunia. Serangan tidak lagi terbatas pada zona perang, melainkan mulai menargetkan kedutaan besar, kapal perang, hotel internasional, pusat perdagangan, hingga simbol ekonomi global. Dampaknya terasa hingga ke Asia Tenggara. Pada akhir dekade tahun 1980 dan awal dekade tahun 1990, sejumlah warga Indonesia ikut berangkat ke Afghanistan. Sebagian melalui jalur Pakistan, sebagian melalui jaringan dakwah internasional yang berkembang pada masa itu. Mereka memperoleh pelatihan militer, belajar menggunakan senjata api, bahan peledak, taktik gerilya, hingga membangun hubungan dengan pejuang dari berbagai negara. Sekembalinya ke Indonesia, pengalaman tersebut tidak berhenti sebagai cerita perang. Sebaliknya, mereka mulai membangun jaringan baru. Dua nama yang paling sering disebut dalam perkembangan ini adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Keduanya sebelumnya aktif dalam gerakan dakwah yang menolak asas tunggal Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Setelah menghadapi tekanan politik,
Mereka sempat menetap di Malaysia sejak tahun 1985. Di Malaysia, jaringan mereka berkembang jauh lebih luas. Mereka bertemu berbagai aktivis Islam dari Asia Tenggara, termasuk individu-individu yang pernah berangkat ke Afghanistan. Di sanalah mulai terbentuk hubungan yang nantinya akan melahirkan organisasi Jamaah Islamiyah. Menurut putusan pengadilan berbagai perkara terorisme dan penelitian internasional, Crisis Group maupun Institute for Policy Analysis of Conflict, Jamaah Islamiyah mulai terbentuk secara sistematis pada awal dekade tahun 1990-an dengan tujuan mendirikan negara Islam yang mencakup Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, hingga Filipina Selatan. Organisasi ini dibangun secara sangat rapi. Keanggotaannya dibagi dalam struktur yang disebut dengan mantiki. Setiap wilayah memiliki pimpinan, jalur komunikasi, sistem rekrutmen, serta mekanisme pendidikan kader yang tertutup. Mereka tidak hanya sekedar mengajarkan doktrin agama. Anggota juga mendapatkan pelatihan disiplin organisasi, keamanan komunikasi, penggunaan identitas samaran, hingga kemampuan bertahan apabila suatu saat ditangkap oleh aparat keamanan. Selama bertahun-tahun, keberadaan Jemaah Islamiyah nyaris tidak terdeteksi secara utuh oleh aparat keamanan Indonesia. Situasi politik saat itu ikut mempengaruhi. Pada masa Orde Baru, ancaman keamanan lebih banyak dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik domestik. Sementara fenomena jihad transnasional belum menjadi perhatian utama. Perubahan besar terjadi setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Reformasi membuka ruang kebebasan yang jauh lebih luas. Organisasi masyarakat berkembang pesat, mobilitas antar wilayah semakin terbuka, pengawasan terhadap kelompok-kelompok kecil juga mengalami perubahan. Pada saat yang bersamaan, Indonesia menghadapi konflik komunal di berbagai daerah. Kerusuhan Ambon yang dimulai pada tanggal 19 Januari tahun 1999 menjadi salah satu titik penting. Konflik antara kelompok Muslim dan Kristen menyebabkan ribuan korban jiwa. Banyak kelompok Islam dari berbagai daerah datang ke Maluku dengan alasan membantu masyarakat Muslim yang menjadi korban konflik. Sebagian di antaranya merupakan individu yang pernah memiliki hubungan dengan jaringan jihad internasional. Situasi serupa juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga awal dekade tahun 2000-an menciptakan ruang baru bagi proses radikalisasi. Di wilayah-wilayah konflik ini, pelatihan penggunaan senjata, perakitan bom sederhana, hingga perekrutan anggota baru berlangsung dengan lebih mudah dibanding dengan wilayah lain. Bagi sebagian ekstremis, konflik tersebut dianggap sebagai laboratorium nyata. Mereka memperoleh pengalaman tempur tanpa harus pergi ke luar negeri. Pada tanggal 11 September tahun 2001, dunia kembali berubah. 4 pesawat komersial di Amerika Serikat dibajak oleh anggota Al-Qaeda. 2 pesawat menghantam menara kembar World Trade Center di New York. 1 pesawat menghantam Pentagon. 1 lagi jatuh di Pennsylvania setelah penumpang melakukan perlawanan. Hampir 3.000 orang kehilangan nyawa. Serangan itu memicu operasi militer besar-besaran Amerika Serikat ke Afghanistan. Di Indonesia, perhatian terhadap jaringan terorisme juga meningkat. Namun ancaman sesungguhnya baru benar-benar terlihat setahun kemudian. Pada malam Sabtu, tanggal 12 Oktober tahun 2002, 2 ledakan besar mengguncang kawasan Legian, Kuta, Bali. Ledakan pertama terjadi di Paddy Spot. Beberapa detik kemudian, bom mobil berkekuatan jauh lebih besar meledak di depan Sari Club. Sebanyak 202 orang meninggal dunia. Ratusan lainnya mengalami luka berat. Korban berasal dari lebih dari 20 negara. Bom Bali menjadi serangan teroris paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dibantu dengan lembaga internasional mengungkap keterlibatan Jemaah Islamiyah. Nama-nama seperti Imam Samudra, Amrozi, Ali Kufron, Mukhlas, Hambali, hingga Azhari Hussein menjadi sorotan publik.
Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror pada tahun 2003. Satuan ini memperoleh pelatihan khusus, dukungan teknologi investigasi, serta kemampuan intelijen yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Densus 88 melakukan operasi secara intensif. Satu persatu tokoh jemaah Islamnya ditangkap. Azhari Hussein tewas dalam penyergapan di Kota Batu pada tanggal 9 November tahun 2005. Nurdin M. Taub tewas di Temanggung pada tanggal 17 September tahun 2009. Hambali lebih dahulu ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus tahun 2003. Dan ratusan anggota jaringan lainnya juga turut diamankan. Pada pandangan pertama, keberhasilan tersebut nampak seperti akhir dari ancaman terorisme di Indonesia. Namun kenyataannya tidak demikian. Yang berubah bukanlah hilangnya ideologi. Yang berubah adalah bentuk organisasinya. Setelah kehilangan banyak pemimpin senior, jaringan ekstremis mulai terfragmentasi menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak lagi bergantung pada struktur organisasi besar. Sebaliknya, mereka bergerak secara lebih mandiri. Perubahan ini membuat proses deteksi menjadi jauh lebih sulit. Jika sebelumnya aparat cukup memantau komunikasi antar pimpinan organisasi, kini ancaman dapat muncul dari kelompok kecil berisi 5 hingga 10 orang yang saling mengenal secara pribadi. Pada tahun 2010, aparat kembali menemukan kamp pelatihan bersenjata di kawasan Janto, Kabupaten Aceh Besar. Kamp tersebut mempertemukan anggota dari berbagai kelompok yang sebelumnya terpisah. Mereka mencoba membangun kembali kekuatan jihad bersenjata di Indonesia. Namun, operasi gabungan Polri berhasil membongkar jaringan tersebut. Sejumlah tokoh tewas maupun ditangkap, termasuk Dul Matin yang ditembak mati pada tanggal 9 Maret tahun 2010. Meski demikian, ideologi ekstremisme tidak ikut mati. Pada saat aparat Indonesia fokus menghadapi kelompok-kelompok lokal, perkembangan baru justru sedang berlangsung ribuan kilometer dari Indonesia. Perang saudara di Suriah yang dimulai pada bulan Maret tahun 2011 buka babak baru dalam sejarah kelompok jihad internasional. Awalnya, konflik itu merupakan demonstrasi yang menuntut reformasi terhadap pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Namun, situasi berubah menjadi perang berkepanjangan. Berbagai kelompok bersenjata bermunculan. Salah satunya adalah Islamic State of Iraq, organisasi yang sebelumnya berkembang di Irak setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, organisasi tersebut memperluas organisasinya sampai ke Suriah. Pada tanggal 9 April tahun 2013, Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan perubahan nama organisasinya menjadi Islamic State of Iraq and Sham, atau yang lebih dikenal sebagai ISIS. Keputusan itu memicu konflik dengan Al-Qaeda. Pemimpin Al-Qaeda saat itu, Ayman al-Zawahiri, menolak ekspansi ISIS. Perselisihan tersebut berkembang menjadi perpecahan terbuka. Pada tanggal 3 Februari tahun 2014, Al-Qaeda secara resmi menyatakan tidak lagi memiliki hubungan organisasi dengan ISIS. Peristiwa ini menjadi titik balik penting. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Al-Qaeda, gerakan jihad global terpecah menjadi dua kutub besar yang saling bersaing. Persaingan tersebut bukan hanya terjadi di Timur Tengah. Dampaknya menjalar hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Al-Qaeda mulai menghadapi pilihan. Tetap setia kepada jaringan lama atau memberikan baiat kepada ISIS. Pilihan itu kemudian membelah komunitas ekstremis Indonesia menjadi dua kubu yang seringkali saling mengkritik. Perpecahan tersebut justru melahirkan dinamika baru yang jauh lebih berbahaya. Bila Al-Qaeda cenderung menekankan pembangunan organisasi jangka panjang sebelum melakukan operasi besar, ISIS justru mendorong aksi cepat. Siapapun yang mendukung mereka dianggap dapat melakukan serangan tanpa harus menunggu instruksi dari organisasi yang rumit. Strategi ini kemudian diperkuat melalui internet, majalah digital, video propaganda berkualitas tinggi, media sosial, hingga aplikasi pesan terenkripsi digunakan untuk menjangkau pendukung di seluruh dunia.
Indonesia menjadi salah satu negara yang paling aktif menerima propaganda tersebut. Ratusan akun media sosial berbahasa Indonesia mulai menyebarkan pidato Abu Bakar al-Baghdadi, video perang Suriah, panduan ideologis, hingga ajakan berhijrah ke wilayah yang mereka sebut sebagai Daulah Islamiyah. Jika pada dekade sebelumnya seorang harus bertemu langsung dengan perekrut untuk masuk ke jaringan ekstremis, kini proses itu dapat berlangsung hanya melalui layar telepon genggam. Di tengah perubahan inilah muncul nama yang kelak akan memainkan peran yang sangat penting dalam tragedi bom Sarinah. Namanya adalah Bahru Naim. Pada tahap inilah, arah baru terorisme Indonesia mulai berubah secara fundamental. Jaringan lama belum sepenuhnya hilang, tetapi generasi baru telah muncul. Lebih muda, lebih akrab dengan teknologi, lebih terdesentralisasi, dan terhubung langsung dengan konflik Suriah melalui internet. Dari tangan tokoh inilah, dalam beberapa tahun berikutnya, sebuah rencana yang berujung pada serangan di Jalan MH Tamrin mulai disusun. Bukan dari Jakarta, melainkan dari wilayah yang saat itu dikuasai oleh ISIS di Suriah. Ketika aparat keamanan mulai menekan jaringan-jaringan lama melalui operasi penegakan hukum setelah bom Bali pada tahun 2002, banyak pihak yang beranggapan bahwa ancaman terorisme telah memasuki fase penurunan. Sejumlah tokoh penting Jamaah Islamiyah telah ditangkap atau tewas. Struktur organisasi yang sebelumnya rapi mulai terpecah. Kem-kem pelatihan berhasil dibongkar. Kemampuan kelompok ekstremis untuk melakukan serangan berskala besar tampak semakin terbatas. Namun penilaian tersebut hanya benar untuk sebagian persoalan. Yang berhasil dilemahkan adalah organisasinya. Yang belum sepenuhnya hilang adalah ideologinya. Ideologi tidak mengenal batas geografis. Ia dapat berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa harus mempertahankan struktur organisasi yang sama. Dalam banyak penelitian mengenai ekstremisme, termasuk yang diterbitkan oleh Institute for Policy Analysis of Conflicts atau IPAC, perubahan ini disebut sebagai pergeseran dari organisasi yang terpusat menuju jaringan yang lebih longgar, lebih fleksibel, dan lebih sulit untuk ditekan. Perubahan itu bertepatan dengan revolusi teknologi komunikasi. Pada tahun 2010, penggunaan smartphone mulai meningkat pesat di Indonesia. Akses internet menjadi lebih mudah. Media sosial berkembang dengan sangat cepat. Facebook, Twitter, YouTube, dan kemudian aplikasi pesan instan menjadi ruang baru bagi penyebaran informasi. Bagi masyarakat umum, perkembangan ini menghadirkan kemudahan berkomunikasi. Namun bagi kelompok ekstremis, internet membuka peluang yang jauh lebih besar. Jika pada dekade sebelumnya proses perekrutan memerlukan pertemuan langsung, pengajian tertutup, atau rekomendasi dari anggota lama, kini propaganda dapat menjangkau ribuan orang dalam waktu yang hampir bersamaan. Video ceramah, potongan ayat, narasi perang di Timur Tengah, hingga gambar-gambar yang dirancang secara profesional mulai beredar luas. Propaganda tersebut tidak lagi hanya berbentuk ceramah panjang. Ia dikemas seperti produk media modern. Semua dirancang agar menarik perhatian generasi muda yang tumbuh bersama dengan internet. Pada tanggal 29 Juni tahun 2014, Abu Bakar al-Baghdadi mengumumkan berdirinya sebuah kekhalifahan yang mereka sebut sebagai Islamic State. Dalam pidatonya yang kemudian disebarkan ke berbagai negara, al-Baghdadi menyatakan bahwa dirinya sebagai khalifah bagi seluruh umat Islam. Deklarasi tersebut memiliki dampak psikologis yang sangat besar. Bagi sebagian kelompok ekstremis di berbagai negara, termasuk Indonesia, pengumuman itu dipandang sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi selama puluhan tahun. Mereka meyakini bahwa negara Islam yang selama ini hanya menjadi gagasan, kini telah berdiri secara nyata. Pandangan itu kemudian menjadi bahan utama propaganda ISIS. Tidak semua kelompok ekstremis menerima klaim tersebut. Sebagian tokoh yang selama bertahun-tahun berafiliasi dengan Al-Qaeda justru menolak baiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Perbedaan itu memunculkan perdebatan panjang di kalangan kelompok radikal di Indonesia. Ada yang tetap mempertahankan pandangan lama, ada pula yang memilih bergabung dengan ISIS. Perbedaan pilihan tersebut menciptakan fragmentasi yang semakin dalam. Dalam situasi itulah muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi perhatian aparat keamanan Indonesia. Namanya adalah Bahrum Syah.
Ia termasuk salah satu warga negara Indonesia yang diketahui berangkat ke Suriah dan kemudian bergabung dengan ISIS. Dari wilayah yang saat itu dikuasai oleh organisasi tersebut, Bahrumsyah aktif tampil dalam berbagai materi propaganda berbahasa Indonesia. Kehadirannya menjadi simbol bahwa konflik Timur Tengah bukan lagi sesuatu yang jauh bagi sebagian simpatisan di Indonesia. Ada warga Indonesia yang berada di sana, berbicara dalam bahasa Indonesia, dan mengajak orang lain mengikuti jejak yang sama. Di sisi lain, muncul pula sosok lain yang memiliki pengaruh besar, meskipun lebih jarang tampil di depan kamera. Namanya adalah Bahru Naim. Berbeda dengan beberapa tokoh lain yang dikenal karena aktivitas ceramahnya, Bahru Naim lebih sering dibicarakan karena kemampuannya memanfaatkan ruang digital. Menurut hasil penyelidikan Aparat Keamanan Republik Indonesia, putusan pengadilan dalam sejumlah perkara terorisme, serta berbagai kajian akademik, Bahru Naim menjadi salah satu figur yang memiliki pengaruh terhadap penyebaran propaganda ISIS kepada simpatisan berbahasa Indonesia setelah ia berada di Suriah. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Bahru Naim bukanlah nama yang langsung dikenal oleh publik. Sebelum berangkat ke Suriah, ia sempat pernah tersangkut dengan perkara kepemilikan senjata dan juga bahan peledak rakitan. Ia ditangkap oleh aparat pada tahun 2010 dalam pengembangan penyelidikan terhadap jaringan yang berkaitan dengan kamp pelatihan di Aceh. Setelah menjalani proses hukum dan bebas, aktivitasnya tidak banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas. Namun perkembangan teknologi membuat seorang tidak harus berada di Indonesia untuk tetap memiliki pengaruh. Ketika kemudian diketahui berada di Suriah dan bergabung dengan ISIS, namanya lebih mulai sering muncul dalam penyelidikan aparat. Menurut berbagai temuan penyelidikan yang kemudian dipaparkan secara terbuka oleh Kepolisian Republik Indonesia, Bahru Naim diduga menjadi salah satu figur yang berperan dalam mendorong simpatisan Indonesia untuk tetap menunjukkan dukungan kepada ISIS, meskipun berada ribuan kilometer dari medan konflik. Peran tersebut tidak dijalankan melalui struktur organisasi yang kaku. Justru sebaliknya, model yang berkembang saat itu jauh lebih cair. Hubungan antar simpatisan seringkali terbentuk melalui komunikasi daring, kedekatan ideologi, atau jejaring pertemanan yang telah ada sebelumnya. Pola seperti ini menyulitkan aparat keamanan. Jika pada masa Jemaah Islamiyah penyelidik dapat memetakan struktur organisasi yang relatif jelas, kini jaringan yang muncul menyerupai simpul-simpul kecil yang saling terhubung secara longgar. Seseorang dapat mengenal propaganda ISIS tanpa pernah bertemu secara langsung dengan anggota kelompok tersebut. Seseorang juga dapat menjadi simpatisan tanpa tercatat sebagai anggota organisasi tertentu. Fenomena ini menjadi tantangan baru bagi banyak negara, bukan hanya Indonesia. Jumlah warga negara Indonesia diketahui berangkat ke Suriah melalui berbagai jalur perjalanan internasional. Tidak semuanya berhasil mencapai wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Sebagian dihentikan di negara transit, sebagian dipulangkan, sementara sebagian lainnya berhasil masuki Suriah. Perkembangan tersebut mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi antar lembaga. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian Republik Indonesia, Dirjen Imigrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta berbagai instansi lain mulai memperkuat pertukaran informasi mengenai pergerakan individu yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan ekstremis internasional. Pada saat yang sama, diskusi mengenai pencegahan radikalisasi juga berkembang. Banyak akademisi yang menilai bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup. Namun ideologi yang melatar belakangi tindakan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk pendidikan, penguatan literasi digital, pelibatan tokoh agama, dan program deradikalisasi. Sepanjang tahun 2015, ISIS masih menguasai wilayah yang luas di Irak dan juga Suriah. Organisasi tersebut terus berupaya menunjukkan eksistensinya melalui propaganda dan juga klaim atas berbagai serangan di sejumlah negara. Pada saat yang sama, koalisi internasional meningkatkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai oleh ISIS. Tekanan militer tersebut membawa konsekuensi lain. Sejumlah peneliti keamanan berpendapat bahwa ketika ruang gerak ISIS di Timur Tengah mulai tertekan, organisasi itu semakin menekankan pentingnya aksi oleh para pendukung di berbagai negara sebagai strategi propaganda global. Tujuannya bukan semata-mata memperoleh keuntungan militer, melainkan menunjukkan bahwa pengaruh mereka masih mampu menjangkau berbagai belahan dunia.
Narasi semacam itu mendapat perhatian serius dari aparat keamanan di Indonesia. Kamis, 14 Januari tahun 2016. Sejak matahari terbit, Jakarta menjalani pagi yang nyaris tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di sisi barat Jalan MH Tamrin, berdiri Gedung Sarinah, pusat perbelanjaan yang diresmikan pada tahun 1966 dan telah lama menjadi salah satu penanda kawasan tersebut. Tidak jauh dari gedung itu terdapat halte Transjakarta, kantor-kantor perusahaan, hotel internasional, kedutaan besar, serta sebuah pos polisi lalu lintas yang setiap hari digunakan untuk mengatur arus kendaraan. Menjelang pukul 10:30 pagi, kepadatan lalu lintas mulai berubah mengikuti ritme menjelang tengah hari. Sebagian pekerja keluar gedung untuk membeli kopi atau makanan ringan. Pedagang mulai melayani pelanggan. Wisatawan mulai mengambil gambar di sekitar kawasan Bundaran HI dan juga Sarinah. Tidak ada tanda yang terlihat oleh masyarakat bahwa dalam waktu singkat kawasan itu akan berubah menjadi lokasi krisis keamanan nasional. Sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, situasi mendadak berubah. Ledakan pertama terdengar di sekitar pos polisi yang berada di dekat gedung Sarinah. Suara dentuman yang keras memecah kebisingan lalu lintas. Asap membumbung dari lokasi ledakan. Sementara orang-orang yang berada di sekitar titik kejadian spontan berlarian menjauh. Dalam beberapa detik pertama setelah ledakan, sebagian warga mengira yang terjadi adalah kecelakaan atau ledakan tabung gas. Namun dugaan itu segera berubah ketika terdengar suara tembakan dari sekitar lokasi. Kepanikan meluas. Pengemudi menghentikan kendaraan mereka. Sebagian meninggalkan mobil di tengah jalan untuk mencari perlindungan. Pegawai kantor yang berada di lantai-lantai atas gedung sekitar berusaha memahami apa yang sedang terjadi dari balik jendela. Pusat Kendali Kepolisian Republik Indonesia segera menerima laporan mengenai ledakan dan suara tembakan di kawasan MH Tamrin. Informasi awal yang masuk masih sangat terbatas. Dalam situasi seperti itu, tugas harus memastikan apakah yang terjadi merupakan satu insiden tunggal atau bagian dari rangkaian serangan yang lebih luas. Unit kepolisian terdekat segera bergerak menuju lokasi. Pada saat yang sama, prosedur pengamanan di berbagai objek vital Jakarta mulai ditingkatkan sebagai langkah antisipasi apabila terdapat ancaman lain. Di lapangan, situasi berkembang dengan sangat cepat. Kepanikan membuat informasi yang beredar pada menit-menit awal menjadi sangat simpang siur. Melalui media sosial, masyarakat mulai mengunggah foto, video, dan kesaksian secara langsung. Sebagian informasi akurat, tapi tidak sedikit pula yang keliru. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pada era media digital, peristiwa keamanan besar tidak lagi hanya disaksikan oleh jurnalis profesional, melainkan juga direkam oleh masyarakat dalam waktu nyata. Stasiun TV segera memutus siaran reguler dan menayangkan perkembangan dari kawasan MH Tamrin. Dalam waktu singkat, gambar asap, kendaraan yang berhenti mendadak, dan aparat yang mengamankan lokasi tersebar ke berbagai negara melalui jaringan media internasional. Bagi aparat keamanan, tantangan utama pada tahap awal bukan hanya menghentikan ancaman yang sedang berlangsung, tetapi juga memastikan keselamatan bagi warga sipil yang masih berada di sekitar lokasi. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi. Setiap keputusan harus mempertimbangkan resiko terhadap masyarakat yang belum sepenuhnya berhasil dievakuasi. Secara bertahap, area di sekitar lokasi mulai dikosongkan. Polisi meminta masyarakat menjauh dari titik kejadian, sementara petugas medis bersiap menangani korban. Ambulans berdatangan untuk mengevakuasi korban luka menuju rumah sakit terdekat. Menjelang siang, aparat berhasil menguasai situasi di lokasi kejadian. Ancaman langsung dapat dihentikan. Meskipun proses penyisiran dan juga identifikasi masih berlangsung selama beberapa jam berikutnya. Tim penjinak bom melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada benda berbahaya lain yang tertinggal. Tim identifikasi forensik mulai mendokumentasikan lokasi sebagai bagian dari penyelidikan. Perhatian kemudian beralih pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang berada di balik serangan tersebut? Pada tahap awal penyelidikan, berbagai kemungkinan dianalisis. Indonesia memiliki pengalaman menghadapi sejumlah jaringan ekstremis dengan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
Penyidik tidak langsung menyimpulkan pelaku sebelum bukti-bukti terkumpul. Dalam beberapa jam pertama, aparat mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari gedung-gedung di sekitar lokasi, meminta keterangan saksi, mengidentifikasi korban, dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap potongan informasi dibandingkan dengan data intelijen yang telah dimiliki sebelumnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta pada pagi hari, segera kembali ke ibu kota setelah menerima laporan mengenai peristiwa tersebut. Pada siang harinya, Presiden menyampaikan pernyataan resmi yang mengutuk aksi teror dan mengajak masyarakat tetap tenang, serta tidak memberikan ruang bagi rasa takut untuk mengganggu kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut menjadi pesan penting untuk menunjukkan bahwa negara tetap menjalankan fungsinya di tengah situasi darurat. Respon dari masyarakat internasional juga datang dengan cepat. Jumlah kepala negara, organisasi internasional, dan pemerintah asing menyampaikan bela sungkawa kepada para korban, sekaligus mengecam aksi teror tersebut. Jakarta, sebagai ibu kota negara dengan peran penting di kawasan Asia Tenggara, menjadi sorotan media global sepanjang hari itu. Pada malam hari, penyelidikan mulai menghasilkan gambar yang lebih jelas. Berdasarkan bukti forensik, rekaman CCTV, hasil identifikasi, dan juga pengembangan intelijen, aparat menyimpulkan bahwa serangan tersebut memiliki keterkaitan dengan jaringan yang mendukung ISIS. Kesimpulan awal ini kemudian diperkuat melalui proses penyelidikan dan juga persidangan terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki hubungan dengan jaringan tersebut pada bulan-bulan berikutnya. Tragedi di Jalan MH Tamrin mengakibatkan korban jiwa dari unsur masyarakat sipil dan aparat kepolisian, serta menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi banyak orang yang berada di lokasi. Di luar jumlah korban, peristiwa itu memiliki makna simbolis yang besar. Untuk pertama kalinya, Indonesia menghadapi serangan yang secara luas dipahami sebagai bagian dari gelombang inspirasi ISIS yang saat itu sedang mempengaruhi berbagai negara. Namun bagi penyidik, berakhirnya insiden di lapangan justru menandai dimulainya pekerjaan yang lebih panjang. Mereka harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Bagaimana sebuah jaringan dapat berkembang tanpa mudah terdeteksi? Siapa saja yang memiliki peran dalam penyebaran ideologi tersebut? Dan bagaimana hubungan antara simpatisan di Indonesia dengan tokoh-tokoh ISIS yang berada di luar negeri dapat dibuktikan melalui proses hukum? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membentuk salah satu penyelidikan kontraterorisme paling penting dalam sejarah Indonesia modern dan menjadi dasar perubahan strategi penanggulangan terorisme pada tahun-tahun berikutnya.